Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sini atau kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial atau video pembahasan bagaimana cara melantunkan atau membawakan azan yang baik dan benar, yang tentunya dengan makhorijul huruf atau ilmu tajwid yang benar pula. Karena yang saya tahu umumnya di mana saya tinggal di daerah di mana saya singgah, pada umumnya rata-rata, mohon maaf, para muadzinnya atau pembawa azan, mereka terkesan asal bunyi atau asal-asalan tanpa memperhatikan makhrajul hurufnya atau memperhatikan bacaan tajwidnya dengan benar. Secara otomatis, menurut saya pribadi, bila saya mendengarkan azan dengan asal-asalan ataupun asal bunyi, itu akan terkesan meremehkan ataupun tidak ada rasa ketertarikan ataupun panggilan jiwa untuk menghadiri ataupun melangkahkan kakinya ke musola ataupun ke masjid untuk sholat berjamaah. Mohon maaf, mungkin itu hanya sekedar dari pribadi saya. Untuk saudara-saudara mungkin ada pula yang begitu ataupun sebaliknya. Namun dalam video kali ini saya hanya sekedar berbagi ataupun mengingatkan bagi para muadzin atau pembawa azan agar supaya tidak menemukan ataupun tidak menemukan kesalahan ataupun menemukan kesan pada orang lain bahwa kita sebagai muadzin itu dianggap meremehkan dengan azannya, manakala azan itu termasuk kalimat dari Al-Quran pula. Sudah sejobnya ataupun sudah sepantasnya ataupun sudah semestinya ayat Al-Quran harus dibawakan dengan membawa ilmu tajwid ataupun makhrajul huruf yang benar juga. Sebagai contoh, mereka dalam melantunkan ataupun mengucapkan azan, rata-rata ada pada kalimat yang berhubungan dengan huruf H atau khasukun. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah. Di sini saudara tahu bahwa kalimat atau tulisan tersebut itu berakhir dengan huruf H, bukan H.
Namun pada umumnya mereka mengucapkan dengan suara ataupun cara-cara yang seperti tadi saya sebutkan, dari hayya 'alas shalah sampai hayya 'alal falah. Kadang-kala malah dibalik, yang harusnya huruf H menjadi H. Contohnya hayya 'alal falah, itu kan bukannya terbalik, bukan menjadi benar, malah jadi tidak karuan. Apalagi dampak kepada pendengar atau kepada calon jamaah sholat, mereka akan terkesan enggan atau bahkan jadi akan mengabaikan seruan adzan tersebut. Ya itulah gara-garanya mereka atau para muadzin tidak memperhatikan makharijul hurufnya. Terlebih lagi sudah membawakan kalimatnya dengan ucapan yang tidak benar, apalagi dari cengkok atau irama lagunya ataupun suaranya, mereka pun asal-asalan. Bagaimana jamaah akan tertarik bila mendengar adzan seperti yang pernah saudara-saudari dengarkan? Di sini saya bukan mau pamer suara saya bagus ataupun saya pamer ilmu saya ataupun saya mengaku sebagai orang pintar, tidak. Saya hanya sekedar saling mengingatkan alangkah indahnya bila para muadzin memperhatikan makharijul hurufnya, bahkan lebih bagus dan disunahkan oleh Nabi untuk melantunkan adzan, disunahkan pula dengan suara yang indah dan merdu. Secara otomatis jamaah bila mendengar suara adzan yang baik dan indah juga merdu, mereka akan berbondong-bondong, akan bergegas menuju masjid ataupun musola-musola untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah. Di sini perlu saya simpulkan atau perlu saya sampaikan pula, menurut saya pribadi, kalau mendengar adzan yang sifatnya berlagu atau berirama monoton, itu sama juga tidak akan membawa ketertarikan atau memanggil jiwa atau memanggil ketertarikan dari adzan itu. Contoh yang dimaksud suara atau irama monoton dalam adzan biasa saya dengar itu lagunya sama dari awal sampai terakhir sama. Contohnya mungkin lagu-lagu yang agak viral ini saya contohkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya monoton. Jadi di antara lagu pertama ataupun lagu awal dan lagu keduanya itu sama iramanya. Kalau saya pribadi selalu membawakan adzan dengan variasi lagu yang berbeda, walaupun dalam satu jenis adzan atau satu tipe adzan itu saya tidak suka membawakan lagu yang sifatnya monoton atau ajeg menurut bahasa Jawa. Itu akan terkesan kepada pendengar membangkitkan atau menimbulkan keterbosanan kepada pemirsa ataupun pendengar adzan. Tapi sebaliknya pula, kalau adzan dibawakan dengan lagu-lagu yang indah, yang di sini tadi saya sebutkan tidak monoton, maka jamaah dengan sendirinya akan membludak
walaupun itu tidak diwajibkan oleh agama atau oleh Allah ataupun oleh Rasulullah untuk membawakan lagu yang saya sebutkan tadi. Tapi sebagai manusia pada umumnya begitu, akan lebih tertarik kepada hal-hal yang baru ataupun yang tidak monoton, walaupun itu sifatnya hanya sebuah hal. Dan di sini pula saya juga akan membahas atau menerangkan atau mengingatkan para muadzin pada umumnya, khususnya mohon maaf di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan di DKI dan sekitar, mohon maaf, mereka sebelum melantunkan adzan membawakan bacaan atau bermukaddimah sebelum membawakan adzan. Contohnya begini: Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau tidak salah artinya kan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kita pula diajak untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti atau tidak memahami arti dari ayat tersebut. Bahkan pula saya yakin banyak yang tahu maksud atau arti dari kalimat tersebut, tapi malah diremehkan atau diabaikan. Mereka menyebut atau membaca atau menyeru bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, pada garis bawahnya artinya Allah dan malaikat dan kita disarankan atau dianjurkan bersolawat kepada Nabi. Tapi dia sendiri malah tidak pernah mempraktekannya, menyebut atau bersolawat. Di sini ada kejanggalan atau terlihat kesalahannya manakala dia selesai menyebut kalimat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seharusnya dia pun akan mengucap ataupun akan menjawab dengan shallu 'alan nabi. Mereka harusnya menyebut atau mengucapkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad ataupun Allahumma sholli ala wa maulana Muhammad ataupun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenyataannya yang saya temukan atau yang saya dengar rata-rata mereka hanya sekedar membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, tanpa dia menjawab atau tanpa dia akhiri dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikian para pemirsa. Namun sebelum saya tutup atau saya akhiri video ini, kami mohon dukungannya untuk subscribe, share atau like ataupun pencet tombol notifikasi agar supaya nanti Anda bisa melihat video saya yang selanjutnya ataupun berikutnya dengan tema atau pembahasan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap
ataupun salah etika ataupun tata cara saya ataupun penyampaian saya kepada pemirsa, karena saya merasa saya juga bukan termasuk orang pintar, bahkan saya orang nol besar, tidak berilmu apa-apa. Hanya saja saya hanya berkeinginan bila mana saya punya sedikit ilmu ataupun sedikit pengetahuan, saya selalu ingin berbagi ataupun saling mengingatkan kepada anda semua ataupun di sini yang tentunya yang dibahas tentang cara beragam, tentunya kepada para mu'adzin yang lebih profesional ataupun yang lebih senior. Demikian tadi, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.